Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satria Divo Praditya, NPM 23758666 dari Teknologi Rekayasa Internet Politeknik Negeri Lampung. Kelas 5B. Di sini saya akan mengerjakan lab hands-on di modul 5, yaitu 5.1.16 tentang on-pad attack with ethercap. Bisa dibilang kita akan menyerang ya, ataupun mempenetrasi menggunakan ethercap. Nah, di sini ada 3 objek yang harus kita lakukan ya. Nah, ini dari contoh topologinya. Nah, di sini adalah internet, lalu di sini adalah virtual LAN-nya ya. Dan ini ada PC. Nah, di sini kita akan mulai. Oke, di sini saya sudah membuat laporannya. Di sini kita itu intinya ada 4 tujuan ya. Kalau di sini berarti ada 3 part ya. Part 1 adalah menjalankan ethercap dan explore, lalu part 2-nya kita menggunakan main in the middle attack, lalu part 3 menggunakan WhatsApp. Ya. Nah, tapi setelah saya melakukannya, kita tuh ada 4 tujuan yang menjalankan konsep dasar main in the middle attack ya, lalu menjalankan tools ethercap untuk melakukan ARP spoofing pada jaringan virtual, lalu mengamati perubahan ARP pada korban saat serangan berlangsung, lalu merekam lalu lintas hasil serangan pada file.pcap untuk dianalisis dengan besar. Nah, jadi pendahuluannya jadi keamanan jaringan itu merupakan aspek krusial dalam dunia teknologi informasi. Salah satu ancaman serius yang sering terjadi pada jaringan lokal LAN adalah serangan on-patch atau man in the middle attack atau MITM, di mana penyerang berada di antara dua host yang saling berkomunikasi dan mencegat atau memverifikasi atau mencuri data yang dikirimkan. Pada praktikum ini dilakukan simulasi on-pad ya dengan menggunakan ethercap untuk melakukan ERP sporing serta memonitoring hasil serangan dengan WhatsApp. Nah, kami bertujuan untuk memahami bagaimana mekanisme serangan on-pad bekerja, mengenali dampak pada tabel ARP, dan memahami pentingnya penerapan enkripsi end-to-end pada komunikasi jaringan. Maksudnya ARP itu adalah ini ya, tabel ARP itu tabel yang sudah terekam. Jadi misalnya kita sudah tahu nih kalau misalnya ada 10.1.1, 10.11, ada apa lagi 12, 13 dan sebagainya. Dia sudah tercatat di apa namanya tabel ARP pada PC tersebut. Nah, middle attack itu digunakan ketika seperti ini contohnya ya. Ini misalnya host ingin keluar, ya misalnya sini berkomunikasi. Lalu di sini kita berada di tengah-tengahnya. Ya, jadi ketika pesan yang lewat, nah kita bisa merubah segala macamnya sebelum mencapai ke destination gitu. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama itu dari teori dasarnya ya. Jadi on page attack adalah atau manajemen attack adalah jenis serangan di mana penyerang menyusup di antara dua pihak yang berkomunikasi tanpa sepengetahuan kedua pihak. Penyerang dapat menguping atau sniffing dalam bahasa yang sering kita dengar ya untuk analisis atau hacking. Nah, ada menguping data yang lewat. Kalau kita biasanya menggunakan WhatsApp ya untuk melihatnya. Lalu mengubah isi pesan, tampering atau menyamar sebagai salah satu pihak. Nah, ini yang jadi eh yang sering dilakukan ya. Nah, lalu ARP spoofing itu adalah teknik memalsukan alamat MAC pada cache ARP korban agar paket yang dikirim ke penyerang, jaringan dikirim ke penyerang. Nah, karena ARP tidak memiliki mekanisme autentikasi, penyerang dengan mudah dapat menyuntikkan entry palsu ke cache ARP korban. Nah, seperti saya jelaskan sebelumnya, jadi ARP itu adalah tabel alamat yang terhubung pada jaringan LAN atau lokal. Nah, teknik ARP spoofing adalah teknik untuk memasukkan atau ibaratnya menyuntik gitu di tabel ARP itu. Jadi kita bisa menambahkan ARP palsu yang seharusnya tidak ada seperti itu. Nah, kalau Ethercap itu adalah tools open source untuk melakukan sniffing, MITM, dan manipulasi lalu lintas pada LAN. Ethercap mendukung mode GUI atau GTX dan CLI atau text. Kalau Ethercap sudah tahu ya itu adalah network protokol analisis untuk menangkap dan menganalisis jaringan lalu lintas secara real time atau dari file.
alat yang dibutuhkan. Ini adalah virtual lab ya yang sudah ada topologinya ya di sini. Sudah di sini sudah eh, lab dari kursus ini, lalu aplikasi Ethercad dan juga WhatsApp. Lalu akses SSH ke host target. Kita langsung mulai langkah kerja ataupun praktikumnya. Nah, yang pertama kita login dulu ke Kalenop. Nah, ini sudah login ya. Sini kita ubah ke terus mode. Oke. Selanjutnya kita SSH ke lab dulu ya. Oke, materi. Ini ya. Kita SSH dulu. Passwordnya itu adalah terus 123. Oke, kita sudah masuk. Nah, selanjutnya kita cek HRP awal pada target. Kita lihat tik IP apa ini? Oh, nomor nomor. Hmm, kok nggak mau dia? Oke. Nah, di sini ini ARP awal ya. Nah, selanjutnya kita buka dan menjalankan, bukan menjalankan ya. Di sini kita cek komen-komen dari Ethercad ataupun cara menggunakan Ethercad. Terlebih baru kita paste Ethercad minH atau help. Dan di sini komen-komen dasarnya ya, untuk apa dan bagaimana penggunaannya. Kalau untuk sniffing, min itu untuk min the middle method ya, dan kalau min O untuk only MIT, min B untuk broadcast, dan lain sebagainya. Kalau min W itu wire file, apalagi visual adalah min D, DNS, untuk menggunakan DNS ya, dan option, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Di sini, kalau untuk pramuka ada 4 ya. Di Nah, di sini min T itu untuk teks, min C itu untuk courses, min D untuk diamond, min J itu untuk GUI. Ya, user interface type itu bisa memilih ya menggunakan apa. Ya. Nah, lanjut kita menggunakan GUI itu mulai interface tambahan ya. Caranya di sini kita menjalankan menggunakan ini. Di sini bisa pilih simulasi CLI, courses, tapi kita menggunakan interface saja ya. Nah, terus kalau kali dia sudah jalan dan kita sudah masuk ke dalam ethercad-nya. Nah, tampil ethercad awal dari sini ubah interface ke BR internal lalu klik tombol ini sniffing. Di sini kita akan mulai untuk sniffing BR internal. Oke, lalu kita jalankan. Nah, di sini sudah jalan ya. Nah, lalu di sini kita lanjut ke part 2. Kita akan menjalankan on-pad atau main individual attack. Kita klik host lalu host list. Lalu klik scan for host. Di sini kita ini ya, host list. Ini dulu. Oh ya, kita klik search dulu ya harusnya. Nah, sudah muncul. Nah, di sini kita akan menambahkan 10.6.6.13 dan 23 sebagai targetnya. Yang pertama itu 23 dulu ya. Di sini untuk target 1, target 2-nya adalah 13 target 2. Oke, sudah. Ini kita minimize. Nah, untuk di part 3 kita akan mengklik icon apa ini? MITM, RP Positioning, Central Sniffing Remote Connection. Ini tata caranya. Kita klik di sini, temukan. Ini MIT menu, RP Positioning tadi ya. Nah, ini Sniffing Connection ya. Ini kita, ya lalu kita klik OK. Kemudian enggak Sniffing Remote Connection. Oke. Selanjutnya itu kita di terminal SSH
Salah satu yang mana ini ya, pasting cek IP Nightborn. Dia sudah ada ya. Kita sudah mendapatkan alamat yang sebelumnya ini. Jadi ini ya, Nightborn. Nah, selanjutnya, nah hasil MAC address 113 berubah menjadi attack, nah, menunjukkan IP scoring seal. Oke, lanjut. Nah, di sini untuk part 3 itu mengamati serangan IP scoring dengan WireShark. Nah, di sini kita disuruh untuk mencatat ya, mencatat MAC-nya. Nah, kita suruh mencatat di sini ya. 11 itu MAC-nya satu attacker, 12 itu apa ini? Bystander, 13 itu target 2, target 1 dulu 23. Nanti ini bisa kita cek ya. Kita lanjut. Nah, di sini kita sudah tercap mode CLI mintail detext. Kita tambahkan lagi, kita jalankan. Oke, sudah jalan. Lalu kita buka file MIT di WireShark dan amati radius RP dan paket data yang yang lewati penyerang. Di sini harus sudah ada ya, jadi kita open file. Nah, di sini ada file ya, MIT save. Nah, di sini kita buka dulu WireShark-nya ya. Kita ketik di sini ini enaknya langsung di ini aja kayaknya. Langsung di sini saja. Nah, di sini kita klik oh belum. Kita file, open, kita masukkan file tadi. Nah, di filenya. Ini ya. Kita open. Di sini ya. Ini dengan broadcast ya. Di sini ada yang lebih destination-nya, tapi lebih sering ke broadcast ya. Lebih sering broadcast maksudnya. Nah, di sini ya, MAC-nya IP-nya 10.611, targetnya dan sebagainya. Kelihatan semua di sini ya. Nah, kita lanjut. Untuk di sini, ini sudah kita buka ya. Hmm, nah, tadi ya, oke, sudah selesai. Ternyata cuman seperti itu aja ya. Contoh penyerangan ya kalau dari sini ya sama aja ya. Tadi kita masuk ke labnya, kita masuk ke Cisco, ini untuk ARP-A ya untuk ngecek sebenarnya apa aja. Lalu Ethercap, pilihan untuk menjalankan Ethercap Mini tadi menggunakan tampilan UI-nya ya, hubungan interface. Dan lalu di sini hostnya target satu yang tadi udah ya, target 2-nya sudah. Ini habis. Lalu menggunakan IP network untuk melihat dan lain sebagainya. Nah, di step 3 itu kita suruh ping dari lab ya. 13 lalu melihat neckboard-nya ya. Untuk melihat tadi sudah kita catat. Nah, lalu untuk tampilan mic-nya, ini kita melakukan ini ya, sekarang tadi eh, CLI atau teks makan minte. Ini tadi penjelasannya ya. Nah, ini contoh penggunaannya. Nah, lalu kita menggunakan kalau misalnya mau bukanya dari sini ya. Coba kita, nah, ini untuk menganalisis saja tadi yang sudah lewat-lewat ya. Kalau tadi kan kita bukanya dari sini. Misalnya kita close, kita buka lagi terminalnya mana nih? Dari sini apa dari mana buka terminalnya? Ini Ethercap, kita jalankan, kita paste. Jadi dia sama aja yang ngebuka file kayak tadi ya. The capture development have been cut shortcut in the middle of the package. Ini sudah kita analisis ya.
kurang lebih seperti itu aja ya pengerjaan dari lab 5.16 tentang on-page attack with Ethercap. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau perbuatan saya maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.